Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab eh, tugas 2 terkait analisis jurnal artikel yang terindikasi di jurnal Scopus. Di sini saya akan membahas mengenai eh, evaluasi penting mengenai efektivitas guru sekolah dasar dalam praktik kesetaraan gender, yang mana ini berdasarkan studi kasus di wilayah Beni Melal Khenifra yang ditulis oleh yang pertama ada Otman Rousi, kemudian Abdel Krem Hilali, yang ketiga ada Zineb Sagroui, dan yang terakhir ada Abdul Hakim Belkacen. Nah, presentasi ini akan membedah di mana komitmen guru bertemu dengan tantangan nyata di lapangan. Kami merangkumnya dengan judul eh, analisis kesenjangan kapasitas guru dalam praktik kesetaraan gender. Mengapa isu ini sangat krusial? Secara konteks global, kesetaraan gender adalah fondasi bagi pendidikan berkualitas dan merupakan hak asasi manusia. Setiap anak, terlepas dari jenis kelaminnya, berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan dalam proses dan akses pendidikan. Namun di realitas lokal seperti kawasan Beni Meral Khenifra ini, kita perlu mengukur apakah prinsip ideal ini benar-benar terimplementasi. Tujuan utama penelitian ini sangat spesifik. Yang pertama adalah mengukur tingkat pengetahuan guru tentang konsep inti gender. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi pendekatan pedagogis mereka. Yang ketiga, mengukur sikap guru terhadap isu ini. Tujuannya ini adalah melihat apakah niat baik guru telah didukung oleh kapasitas yang memadai. Kemudian kita beralih ke desain dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan kuesioner yang terstruktur dan melibatkan 80 guru sekolah dasar di wilayah Beni Melal Khenifra tadi. Nah, instrumennya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengetahuan, kemudian ada pedagogi, dan yang terakhir adalah sikap. Sekarang mari kita fokus pada temuan yang paling kritis, yakni area kelemahan dalam pengetahuan guru. Guru menunjukkan skor yang relatif baik dalam komitmen moral, namun terdapat kesenjangan yang signifikan pada pemahaman konseptual. Skor untuk mengenali bias gender sangat rendah, kemudian skor untuk mengenal diskriminasi gender juga rendah, dan yang terakhir skor untuk memahami ketidaksetaraan gender pun menunjukkan kelemahan. Ini mengindikasikan bahwasanya guru memiliki niat kuat untuk adil, namun tidak memiliki terminologi atau alat yang konseptual yang didasarkan untuk mendiagnosis masalah yang tersembunyi seperti stereotip atau bias bawah sadar di dalam kelas. Selanjutnya, di penelitian ini, guru menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan kesempatan kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Namun, eh, kapasitas guru untuk secara aktif mencegah mengatasi praktik diskriminatif dalam pembelajaran masih perlu diperkuat. Di sini kita lihat bahwasannya guru memiliki niat baik namun memerlukan pelatihan khusus untuk mengidentifikasi dan merespon bias gender secara profesional. Selanjutnya kita menemukan kesenjangan gender di antara para guru itu sendiri. Meskipun profesi guru sekolah dasar cenderung didominasi oleh perempuan atau feminisasi, temuan menunjukkan bahwa guru wanita secara konsisten melaporkan efektivitas dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam praktik kesetaraan gender. Sebagai contoh, dalam hal memberikan peluang yang sama, guru wanita memiliki skor rata-rata yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan guru pria. Hal ini menyiratkan bahwasanya isu ini bukan hanya soal proporsi guru laki-laki yang minim, tetapi juga kualitas spesifik dan sensitivitas gender dari guru pria yang sudah ada. Adapun temuan kunci dari penelitian ini yang pertama adalah komitmen guru yang kuat namun pengetahuan yang lemah. Guru memiliki niat dan sikap positif terhadap kesetaraan,
tetapi pemahaman konseptual tentang bias gender ini masih sangat terbatas. Kemudian, temuan yang kedua adalah kesenjangan gender guru. Guru perempuan menunjukkan praktik kesetaraan yang lebih baik, mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada pengembangan kapasitas guru laki-laki. Yang terakhir, kesenjangan pengetahuan praktik. Meskipun praktik pedagogi cukup baik, kemampuan guru mencegah reproduksi ketidaksetaraan ditingkatkan melalui pelatihan yang berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, kita perlu intervensi yang sangat strategis. Yang ada 3 menurut saya. Yang pertama adalah pelatihan khusus guru laki-laki. Nah, kita perlu program komprehensif yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen guru pria. Program ini harus menjembatani kesenjangan efektivitas yang kita lihat di dalam data. Kemudian yang kedua, yakni ada pendalaman pengetahuan konseptual. Pelatihan intensif harus diberikan kepada semua guru, fokus pada bias gender, kemudian stereotip, dan yang terakhir ada mekanisme diskriminasi. Tujuannya adalah ini akan menaikkan skor yang sangat rendah tersebut. Kemudian yang ketiga, melakukan pendampingan dan monitoring. Sikap positif harus dirubah menjadi praktik nyata melalui sistem pendampingan berkelanjutan. Nah, intinya adalah kita harus bergeser dari sekedar melatih guru untuk ingin adil menjadi melatih mereka agar mampu mendiagnosis dan mengubah ketidakadilan yang tersembunyi. Kemudian sebagai kesimpulan penelitian, ini ada guru sekolah dasar di wilayah Beni Mellal Khenifrah di Maroko menunjukkan sikap dan komitmen yang positif terhadap kesetaraan gender. Namun pemahaman yang lebih mendalam tentang manifestasi bias gender dan strategi penjagaan yang lebih proaktif ini sangat diperlukan untuk mengubah sikap positif menjadi praktik yang bermakna dan berkelanjutan. Dampak dari investasi pada peningkatan kapasitas ini sangat besar. Pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang benar-benar inklusif dan mendukung pembangunan karakter setara yang setara sejak dini. Terakhir adalah implikasi untuk kebijakan pendidikan. Ini menuntut yang pertama, integrasi modul kesetaraan gender sebagai komponen wajib dalam pengembangan guru. Kemudian yang kedua, dukungan kepemimpinan oleh kepala sekolah untuk memimpin inisiatif ini. Yang ketiga adalah kemitraan komunitas. Ini untuk memperkuat pesan kesetaraan di rumah dan di sekolah. Baiklah, yang terakhir saya akan mengaitkan artikel dengan modul yang mana dua sumber ini sepakat bahwasanya guru adalah kunci sentral dalam upaya mencapai kesetaraan gender di sekolah. Di dalam modul ini menyediakan kerangka konseptual yang luas, mengidentifikasi 4 dimensi kesamaan gender. Yang pertama ada akses, proses, hasil, dan eksternal, serta menyoroti adanya masalah bias gender yang laten dalam kurikulum buku seperti stereotip di Indonesia, dan praktik interaksi guru dan siswa, misalnya perbedaan perhatian verbal. Kemudian dalam artikel pun memvalidasi dan memberikan bukti yang empiris untuk dimensi kesamaan dalam proses pembelajaran, dengan menilai secara spesifik apakah guru benar-benar mampu menerjemahkan komitmen mereka terhadap kesetaraan menjadi praktik kelas yang efektif, seperti program bahasa inklusif dan pengaturan duduk yang adil. Meskipun konteks geografisnya berbeda, kedua sumber sama-sama menyimpulkan bahwa disparitas gender dalam hasil dan akses masih terjadi, seringkali diperparah oleh faktor sosiokultural. Dan oleh karena itu, pelatihan pengembangan dan profesional guru yang berfokus pada strategi sensitivitas gender merupakan langkah yang krusial
dan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan, kesetaraan, dan realitas praktis di dalam kelas. Kini itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.